menarik. Iya maksudnya kan biasanya kita kalau aku sih belum suka K-pop ya. Ini suka nggak? Belum ya. Maksudnya dari yang misalnya kekuatan K-pop itu sebesar itu di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia kan juga lebih besar ya. Dan itu kan dalam pikiran kita kan yang belum menyukai K-pop jadi kayak wow, bisa se-worth it itu untuk membuat charity kayak gitu tuh. Sebelumnya mau makasih juga buat Pak Ibnu udah diizinkan, kayak sebenarnya ketar-ketir waktu ini K-pop boleh nggak ya gitu. Awalnya gitu. Nah, itu Mas, saya boleh kayaknya dengan alasan apa Mas? Iya, tadinya saya juga di awal teman-teman mengajukan bahwa acara ini tentang K-pop ya. Saya sendiri sebagai orang awam juga berpikir lagi nih, apakah ini relevan dengan teman-teman yang sekarang menempuh mata kuliah ini. Kemudian teman-teman approach berkala ya, teman-teman mengajukan proposal ke saya juga dan saya baca untuk rangkaian acaranya dan kemudian dari anggarannya. Jadi ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan Mbak untuk memberikan persetujuan bahwa suatu proposal atau rencana program dapat dijalankan atau tidak seperti itu. Dan dari berbagai aspek dari teman-teman OLA ini ada salah satu yang terbaik Mbak. Jadi waktu itu ya bisa alhamdulillah. Semoga teman-teman. Iya, mungkin yang Tirta. Tadi apa? Soalnya aku juga ngikutin kan itu malamnya ya, acaranya malam ya. Ya, malamnya aku juga ngikutin live-nya sama donasi mereka kayak seru. Aku juga ngikutin drama kalian terakhir. Aca ngasih aku flash disk buat tayang di kondisi. Nah, itu banyak drama ya. Ini cerita konsulnya dulu, konsul ke konsul kita akhirnya goal boleh nih jalan kayak gitu. sesuai dengan setiap kali ada mata kuliah tersebut ya kita konsul, tapi kita jarang ada konsul di luar dari jadwal sih sebenarnya. Lebih ke ini nggak sih? Jadi kalau setiap konsul kita maksimalin apa kendala kita, ya kita bilang kayak ada nih satu, aku ingat banget ini satu kita kebingungannya tuh dengan target kan kita tadinya tuh emang sebenarnya cuma mau seni apa sih pertunjukan seni aja, tapi ternyata kayak ada masukan oh yaudah charity sekalian gitu. Tapi setelah dipikir-pikir kalau kita mau bikin pertunjukan seni mau ada HTM-nya dengan charity-nya tuh mau gimana nih, mau dapet sama-sama ataukah mau lewat kita bisa platform apa gitu kan bingung. Terus endingnya kebingungan itu juga berujung pada target kita. Apakah target kita mau ke penontonnya buat menyebarkan apa sih lebih ke awareness-nya ke Japanese tradisional seninya itu, ataukah mau ke uang dimana yang kita mau donasiin. Intinya kita juga konsul sama Pak Ibnu juga kan, kita konsul kita pengen ada charity tapi juga kita bingung ntar kalau misalnya kita ada HTM-nya ntar gimana nih, apakah banyak yang nonton apa enggak. Tapi kalau kita nggak ada ATM-nya, ini charity-nya nggak bakal sebanyak yang bakal kita targetin. Pada intinya kita memilih untuk lebih fokus ke pekerja seninya, pertunjukannya. Jadi charity itu katakanlah sebagai apa ya, Bonus lah bonus gitu. untuk teman-teman dari pekerja seni. Ini art sekali, ini art tapi art tapi kemodern ya. Ini art kerja. Nah kalau untuk yang teman-teman ini pertunjukan seni yang ini salah satu pertimbangan kenapa menjadi proposal yang juga disetujui karena memang banyak pihak-pihak lain yang terlibat ya. Tadi ada dari berbagai instansi, terus komunitas juga seperti itu. Nah itu menjadi kriteria khusus, Mbak. Jadi di sini berarti teman-teman sudah mampu menerapkan skill negosiasi ya, kolaborasi dengan pihak lain, seperti itu. Itu langsung goal sekali, langsung goal. Dramanya panjang. Semua apa ya? Kalau event untuk jadiin kolaborasi itu menurut aku juga nggak segampang orang mikir kayak ayo kolaborasi, oke itu nggak bisa karena pasti kayak makanya pentingnya proposal itu penting banget. Jangan sampai kayak tips proposal. Jadi kalau di awal kita habis ide diwajibin banget proposal tuh harus kelar banget, harus benar-benar mateng. Karena kalau kita mau cari sponsor, mau cari kolaborasi, yang awal kita ajuin kan proposal biar orang-orang tahu emang kayak apa ini acaranya. Terus kayak yang dari tim yang seni
kita ada banyak List ya. List. tolak semua. Iya banyak banget yang tolak. Ada yang digantung, ada yang gak jelas. Pokoknya kita mendekati Hamin berapa gitu baru Berapa punya baru dapet. penampil fix. Jadi kalian merindingnya kayak apa tuh? Ada gitu ya, karena kok belum ada nih penampilannya gitu. Gimana apa yang mau kita Itu tanggalnya padahal udah ada ya. Udah Iya, ada. kan sebenarnya memang udah ada timelinenya juga kan, Iya. sesuai dengan timeline dari juga. Ya, sangat menarik ya. Jadi untuk tahapan awal ini teman-teman juga sudah melakukan berbagai hal yang tadi kita sudah bahas ya Pak ya. Gitu. Semuanya kayaknya aspek Semuanya ya, semua aspek sudah. ya udah Tadi ada kebahas. ekstraksi ide, terus ada approach pendekatan dengan Approach-nya sama. calon partner ya. Tadi bagaimana pendekatan di awal dulu baru menjelaskan bahwa maksudnya adalah untuk bekerja sama melalui proposal seperti itu, dan juga banyak hal yang teman-teman sudah pelajari ya di sini ternyata. Aku penasaran satu, sponsorship pengalaman untuk Oh, iya. Pendekatan, pendekatan approach ke sponsorship mungkin ke Kalau Mbak Dian. sponsorship kemarin awalnya banget itu kita ke itu loh kayak boba-boba yang lagi terkenal. Iya, benar. Nah itu kita secara online tapi ngirim email itu udah banyak banget kayak kopi-kopi yang lagi terkenal juga kayak gitu. Terus aku tuh sampai nemu Instagram yang CEO utamanya gitu loh, sampai nemu kayak gitu. Tapi ini pantas ya kalau dikirimnya ke Instagram. Terus akhirnya kita ngirimnya ya ke email itu. Tapi nggak ada yang dibales, kecuali ada salah satu toko di Jogja itu dibales, kebetulan disuruh nge-WA gitu. Tapi katanya belum bisa gitu sih. Jadi akhirnya karena nggak dapet itu, aku kan belum di Jogja juga. Karena nggak dapet itu, akhirnya aku harus cepet-cepet ke Jogja. Terus karena teman-temanku juga belum di Jogja, belum pada di Jogja, yang asli Jogja tuh cuma satu Givahari dan rumahnya Gunung Kidul kan, jadi kayak ke kotanya tuh ya gitu. Jadi kayak aku harus ke Jogja buat muter Jogja nyari sponsor. Jadi aku muter ke kayak Dazzle kan gede ya Dazzle, kayak toko-toko elektronik. Itu juga pengalamanku waktu SMP itu kan aku ikut majalah sekolah. Nah itu juga sempat ada sponsorship kayak gitu. Nah aku kiblatnya dari situ, jadi kemana ajanya dari situ. Terus SMA juga ada event Paskibraka, itu juga ke PT apa yang aku juga approach ke sana. Nah waktu itu sempat ada lampu hijau, tapi karena ya itu tadi, kalau sponsor itu harus kayak paling minim 3 bulan sekali lah itu kita bulan itu juga kan kayak nggak bisa ya dari mereka, tapi kayak bener-bener disambut dan kayak ada lampu hijau gitu loh. Jadi di situ kayak oh ya udah, nanti misalnya adik-adik atau teman-teman yang angkatan bawah mau itu, kalau tanya ke aku bisa aku usulin ke situ sih. Jadi kayak ya itu banyak banget. Terus aku juga mau approach ke toko-toko, resto-resto Korea itu kayak masih kecil-kecil gitu loh di Jogja, jadi kayak sebenarnya nggak berani, tapi akhirnya yang justru resto ini diajak kerjasamanya di bidang venue. Jadi sama kayak ini Tirta tadi yang baru dapat penampil Hamin berapa, kalau Ola dapat venue itu juga Hamin berapa, jadi fix venue itu baru Hamin berapa. Jadi kayak ya itu sih, dan kebetulan di sana udah ada sound, udah ada mic dan sebagainya, jadi kita hemat banget. Yang awalnya budget kita 10 jutaan jadi setengahnya gitu, gara-gara hemat di situ sih. Jadi kayak terus kita juga itu udah sekalian makanannya, jadi di situ makasih buat Bunju Cafe. makasih buat Bunju Cafe gitu. Terus ya itu sih. Berarti tadi tuh aku dapat poinnya, berarti apa sih tadi? Lupa mas. Itu dari teman-teman Tirta ya. Iya mungkin dari Tita. Kalau dari kita sponsorship, sebenarnya kita nggak banyak ngajuin sponsorship secara dalam bentuk uang ya, karena kita menyadari juga pandemi itu benar-benar sulit banget untuk sponsorship dalam bentuk uang gitu, kayak kemanapun kayaknya ditolak gitu kan. Cuman alhamdulillahnya itu sponsorship nggak cuma hanya sekedar bentuk uang, tapi kita dapat katakanlah jadi partnership ya, karena tempat kan sebenarnya kan harusnya bayar ya kalau untuk tempat gitu, tapi alhamdulillah kita
dapat sponsorship berupa tempat dari kedai kopi Wawasima, terus dari yang tadinya kita mau nyewa dengan harga full di Master Gamelan Studio, dari merekanya memberikan kayak nggak apa-apa mbak, ntar dipotong aja, tapi dengan gantinya kita dapat bisa masukin logonya gitu. Itu salah satu bentuk apa ya, carian sponsorship kita sih dalam bentuk itu. Selain itu juga itu lebih ke kolaborator juga untuk ke teman main visual kita sebagai bantu kita untuk masalah teknis kan, karena kayak kita semua tidak ada pengalaman dalam bentuk videografi gitu, jadi butuh apa ya, channel dan teman membantu. Jadi kemarin tuh kita kerja sama-sama main visual itu juga karena ini sama mau nyantumin logo juga kan ya, gitu sih. Timbal balik sih, lebih banyak kerja barter sebenarnya kemarin itu. Nah ini juga proses negosiasi juga nih Mbak dengan sponsor ya, teman-teman di sini. Iya, aku baru ingat. Silakan. Kebetulan salah satu sponsorku juga itu Cutting. Jadi Cutting punya kayak clothing brand gitu. Akhirnya namanya Ancon.co itu nyeponsorin dari merchandise. Jadi itu mereka semua yang ngebiayain, terus kita tinggal nyebarin gitu sih. Berarti kayaknya aku dapat poin deh dari ketiga dari dua kelompok dan teman-teman di sini tuh, relasi tuh penting nggak sih? Penting Mas? sekali. Iya, makanya kan kamu dari SMA kan udah nyebarin ini juga beberapa temennya juga ada relasi untuk membantu apa ya, mereka bikin event ya Mas. Betul. Mungkin dari segi ininya Mas. Nah, tetapi di sini yang menarik adalah teman-teman juga membangun relasi baru nih Mbak. Betul. Jadi networking di sini benar-benar terbentuk dan ini akan berguna, bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Bagaimana caranya networking dengan orang-orang yang baru di landscape yang baru juga seperti itu. Banyak sekali yang teman-teman pelajari ya. Topik yang kedua adalah day of event ya. Jadi jika teman-teman tadi sudah melakukan serangkaian perencanaan di pre-event atau ya tahapan perencanaan kata lainnya, di tahapan yang kedua ini adalah